Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dampak COVID-19 bagi integrasi nasional. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alifia Risu Juliani, nomor absen 2. Jacinta Deswinta Puspasari, absen 17. Maharani Astuti, nomor absen 18. Nur Astuti Nugrahini Jati, nomor absen 25. Kami dari kelas 10 MIPA 4. COVID-19 adalah penyakit yang menyerang pada sistem pernafasan manusia yang disebabkan oleh virus corona. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada bulan November 2019. Dari 103 negara, Indonesia adalah salah satu negara yang terinfeksi COVID-19. COVID-19 berdampak besar bagi perekonomian di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan dalam situasi terburuk bisa minus 0,4%. Hal ini dikarenakan berkurangnya konsumsi dan investasi baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam lingkup pemerintah. Hal ini ditambah dengan anjuran social distancing yang dikeluarkan pemerintah agar masyarakat tetap di rumah. Beberapa industri yang terdampak COVID-19 diantaranya adalah UMKM manufaktur. Jika kegiatan UMKM diberhentikan dan perusahaan manufaktur menurunkan produksinya, maka akan kesulitan membayar gaji pekerja, biaya operasional, dan biaya non-operasional. Pada akhirnya, banyak karyawan yang harus di-PHK dan menjadi pengangguran. Pada pariwisata, penyebaran COVID-19 menyebabkan berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah. Sektor penunjang seperti hotel, restoran, pemandu wisata, tur perjalanan juga ikut terdampak. Mereka harus mencari pekerjaan lain demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saat ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang belum tentu kebenarannya. Apakah itu benar atau itu salah? Pemberitaan-pemberitaan ini yang membuat masyarakat menjadi lebih panik, cemas, dan resah. Apalagi saat ini Indonesia sedang diuji dengan pandemi corona. Hal ini memicu pemberitaan-pemberitaan yang biasa disebut hoax. Contohnya adalah terdapat pemberitaan yang menyatakan bahwa virus COVID-19 akan menular lewat udara. Padahal virus ini tidak bisa bertahan pada udara. Virus ini akan menular jika terdapat benda yang terkontaminasi oleh percikan dari hidung maupun mulut orang yang positif terkena COVID-19. Maka dari itu, stop menyebar pemberitaan-pemberitaan yang belum jelas kebenarannya. Dengan adanya sistem lockdown, kehidupan masyarakat mengalami penurunan. Jalan menjadi sepi, kegiatan masyarakat akan dibatasi. COVID-19 berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pekerja informal seperti tukang becak, sopir angkot, driver ojek, tukang parkir, hingga buruh harian yang mengakibatkan pendapatannya menurun drastis. Mereka harus tetap bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aturan social distancing juga diterapkan karena akan merubah kehidupan masyarakat. Tidak ada lagi kerumunan seperti sholat Jumat yang di beberapa masjid ditiadakan, dan pengajian serta kegiatan-kegiatan lainnya. Masyarakat sekarang menggunakan sosial media untuk berinteraksi satu sama lain. Tetapi banyak segelintir oknum yang memperburuk situasi dan membuat masyarakat panik dengan menyebar informasi yang belum pasti kebenarannya. Kondisi kecemasan dan ketakutan masyarakat kemudian berdampak pada kondisi di mana mengalami kelangkaan barang. Masyarakat langsung membeli kebutuhan sehari-hari dengan jumlah yang banyak, tanpa memikirkan orang lain yang ekonominya rendah. Parahnya lagi, di tengah situasi seperti ini, ada oknum yang mencari keuntungan dengan menimbun masker. Rumitnya penanganan wabah COVID-19 membuat para pemimpin di dunia menerapkan kebijakan yang sangat ketat. Social distancing merupakan pilihan yang berat bagi setiap negara untuk melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19, karena kebijakan social distancing berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Tak terkecuali bidang pendidikan ikut terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah untuk memindahkan pembelajaran dari sekolah atau madrasah menjadi di rumah membuat kelimpungan banyak pihak.
Ketidaksiapan stakeholder sekolah atau madrasah melaksanakan pembelajaran daring merupakan faktor utama kekacauan ini. Walaupun sebenarnya pemerintah telah memberikan alternatif solusi untuk memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti saat ini. Nah, itu tadi pendapat dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Like jika kalian suka dan share bila perlu. Tetap di rumah aja dan stay safe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.